Anjir, ternyata kotor banget ya rumah yang ditempati sama cowok-cowok. Dibanding tempat kita malah lebih kotoran mereka. Tahu tuh, woi cowok-cowok, kenapa kalian gak bersihin ini rumah dah? Udah kayak kandang sapi, cok. Anjir, lebih kotor rumah gue berarti ya daripada di tempat. Oh ya Kirana, katanya ini anggota kelompok lo kan? Kok pada plenger semua sih, Jir? Yo, kotor dari mana? Padahal cuma sampah kalengan aja. Nanti kami juga buang kok. Tahu nih, kayak tempat kalian aja paling bersih. Padahal sama aja tuh. Iya, kami tahu kok. Kami kesini cuma mau ngebahas sesuatu sama kalian. Jadi gue kesini mau bahas tentang foto ini. Vin, fotonya udah gue kirim ke WA lo ya. Oh alah, jadi lo kesini cuma mau ngebahas tentang coretan yang ada di mobil lo itu. Ya elah, itu kayaknya udah biasa nggak sih dibuat sama anak-anak di sana? Anak-anak apaan sih, Vin? Di sana aja nggak ada orang lain loh selain kita di sana. Kan di situ tepatnya emang udah jam tengah malam. Lagian anak siapa coba yang mau keluar malam-malam? Ya elah, apaan sih? Lagian ini kan cuma hal sepele. Hal sepele apaan sih, Jir? Itu mobil gue baru gue beli. Masalahnya itu mobil gue masih nyicil. Kalau gue balikin dalam keadaan kayak gitu, emangnya orangnya mau? Lo mau ganti rugi mobil gue? Tahu nih si Veilin, emangnya lo mau ganti mobilnya Kirana? Apaan sih kalian? Lagian itu kan cuma mobil biasa. Gue juga bisa beli, nanti gue ganti deh mobil lo. Kayak lo punya duit aja. Lo duit aja minta sama nyokap bokap lo. Amel, lo tau dari mana emang kalau gue minta duit sama nyokap bokap gue? Enak aja lo. Gue pakai duit bank kartu ATM gue. Jangan salah, gue gini-gini juga jago menabung ya. Jangan pikir karena dia mau nabung lo jadi percaya dia punya duit. Asal lo tahu aja, dia kalau udah nabung biasanya dipakai buat beli es krim di pinggir jalan. Udahlah itu, mending kita fokus aja sama yang tadi diberiin sama Kirana fotonya. Kayaknya bener deh itu, kalau bukan anak kecil pasti itu orang yang lagi ngincer lo Kirana. Wait, lo nyari masalah sama siapa Ran? Kok bisa sih lo ditargetin sama tuh orang? Bener, lo cari masalah sama siapa Rana? Kalau sampai lo ditarget sama tuh orang bisa gawat itu. Bisa nanti lo dicelakain lagi sama dia. Mana mungkin, Kirana aja gak kenal sama siapa-siapa selain kami. Bener kata Mel, gue gak kenal sama siapa-siapa lagi selain mereka. Lagian kemarin aja gue main kok sama mereka. Gak ada urusan gue nyari masalah sama orang lain. Bener kata Kirana, dia dari kecil emang gak suka deket-deket sama orang asing. Paling sama gue dulu. Sampai sekarang kayaknya dia masih sama. Mana mungkin dia ketemu sama orang lain dan cari masalah sama dia. Mustahil banget sih. Udah cukup Lin, gue udah cukup malu sama yang lo katain. Please jangan bocorin aib-aib gue dong. Iya juga sih, pertama kali kita ketemu sama Kirana kan dia emang pemalu. Apalagi deket sama yang lain, dia masih malu-malu waktu itu. Bener juga kayak yang dikatain sama Verilin. Kayaknya gak mungkin dia kalau Kirana cari masalah sama orang lain. Lagian ngapain coba Kirana nyari masalah sama orang kayak gitu? Gak ngotak banget anjir. Verilin, ngapain sih lo ngajakin kita kesini? Bosan banget anjrit kalau di perpustakaan kayak gini, cok. Kalau gue sih gak heran ya kalau dia belajar terus. Secara dia dari dulu emang suka belajar, tapi ya jarang-jarang dia belajarnya kayak gini. Ya itu berarti Verilin menghargai ilmu yang udah diberiin sama guru. Makanya lo itu belajar dong tiap hari supaya tahu apa yang namanya belajar itu gunanya buat apa. Jangan shopping mulu lo. Dasar Verilin. Udahlah guys, gak usah berantem mulu kalian di perpustakaan. Masa kalian gak tahu sih kalau di perpustakaan gak boleh ribut? Ya kami tahu, tapi yang kami tanyain itu kenapa lo belajarnya di sini? Kenapa nggak di kelas aja? Di sini bosen, masa liatnya buku semua. Udahlah, terima aja. Guys, gue pergi dulu ya, soalnya gue ada urusan. Oh yaudah kalau gitu Rana,
Lo hati-hati ya. Aman itu. Lo mau ngomong apa lagi sama gue? Gue udah capek ya dengan semua channel itu yang adanya kebohongan doang. Tenang aja Rana, kali ini yang gue bawain itu bukan berita bohong ataupun berita hoax yang bakal gue kasih ke lo. Melainkan ini sebuah informasi yang mungkin berguna buat anggota lo. Karena gue tahu lo bekerja buat orang-orang itu kan. Gue tahu Rana, gak ada yang bisa lo tutupin dari gue. Dan ini soal sahabat-sahabat lo itu. Lo harus percaya sama gue. Apa alasan gue harus percaya sama lo? Lo tahu sendiri, gue udah sering banget bohongin gue kan tentang informasi-informasi. Dan gue gak bakal percaya satupun. Apalagi itu info tentang sahabat-sahabat gue sendiri yang udah gue anggap keluarga. Lo gak bakal bisa ganggu dan usik kehidupan kami. Dan gue gak bakal percaya satupun kata-kata lo. Rana, lo harus dengerin penjelasan gue Rana. Lo harus percaya sama gue. Oke, fine. Gue gak bakal bantuin lagi semua urusan lo. Oke, Rana, kalau itu yang lo mau, awas saja. Kalau sampai lo menyesal nanti, gue gak bakal bantuin lo lagi, sialan. Kirana, tunggu, Kirana. Loh, Sofin, lo ngapain kesini? Lo ngapain manggil-manggil nama gue anjir? Gue manggil lo karena gue mau ngebahas sesuatu sama lo. Ini tentang foto yang lo kirim ke gue. Gue tahu itu tentang apa. Dan gue tahu apa maksud dari tulisan itu. Lo bisa ikut gue bentar gak? Oh, jadi ternyata lo udah tahu maksud tulisan itu. Yaudah yuk. Guys, gue ada urusan bentar nih di bawah. Gue turun bentar ya. Oh ya udah deh kalau kayak gitu lo hati-hati ya Lin. Ya udah kalau kayak gitu, gue duluan ya. Lo mau ngomongin apa lagi sama gue? Cepetan, gue nggak ada waktu lama-lama buat ngeladenin lo di sini ya. Tenang aja, gue di sini cuma mau bahas sesuatu sama lo. Mau ngebahas apa lo emangnya sama gue? Duh, ini Verlin sama Novan mau bahas apaan sih? Kok private banget kayaknya. Aduh, mana gue gak denger apa-apa lagi. Padahal kalau gue denger, bisa aja kan gue bantu mereka. Tapi bodo amat lah, bukan urusan gue juga. Lagian kalau mereka kenapa-napa, apa hubungannya sama gue? Tapi gue juga K-pop yang mereka omongin. Ih, gimana sih ini? Apa sih anjir? Gue gak butuh ya yang kayak gitu. Tapi kalau semisal rencana lo berhasil, gue mau aja sih. Tapi kalau nggak berhasil, begitu juga sebaliknya. Ngerti kan yang gue maksud apa, Fa? Woi, Verlin. Apalagi si Novan, gak kan udah bilang kalau... Now game's over. Gue cuma mau bilang, lo jangan sampai lupa ya sama kata-kata gue tadi. Apaan sih lo gede banget deh? Tenang aja, gue bakal ingat kata-kata lo. Apaan sih? Gue pikir tadi ada hal penting. Ternyata gitu ekspresinya saat cemberut. Manis juga. Bagaimana tugasmu selama kau di sana? Apakah berjalan lancar? Tentu saja berjalan lancar, tapi ada beberapa hal yang harus aku hadapi sendiri di sini. Harusnya kau bilang lebih awal. Jika aku akan ditempatkan di sini, aku akan meminta teman untuk menemaniku.
Aku sudah tak sanggup berada di sini. Kau sudah tak bisa protes denganku, karena tugas ini kau yang menerimanya sendiri. Baiklah kalau begitu, aku akan menjalankannya sekarang juga. Baiklah, dan kau harus ingat, kau harus menjaga namamu di sana, jangan sampai kau ketahuan. Permisi, apakah Anda Dr. Renata? Iya benar, saya adalah Dokter Renata. Bagus, saya ingin bertemu dengan Anda sekarang juga, karena saya ingin membahas suatu hal yang penting dengan Anda. Baiklah, kamu bisa share ke saya sekarang. Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan dengan saya? Sebenarnya, saya tahu rencana Anda, dokter. Jadi, apakah saya boleh bergabung dengan rencana Anda? Siapa tahu saya bisa membantu Anda. Tahu dari mana kamu tentang rencana saya? Jangan-jangan kamu selama ini memata-matai saya ya? Ternyata Anda cukup mengerti ya tentang saya. Benar, saya telah memata-matai Anda selama ini. Makanya saya bisa tahu tentang semua rencana Anda. Bagaimana? Apakah Anda ingin menerima saya? Sungguh hebat. Masih muda, tapi tahu cara memata-matai orang. Baiklah, kamu akan saya terima sebagai rekan saya. Ternyata Dokter Renata sudah merencanakannya dari awal. Mengapa Anda tidak mengajak saya, malah mengajak dia? Baiklah kalau kayak begitu, saya akan masuk sendiri ke dalam permainan Anda. Tunggu dulu, mengapa ada bau minyak oli di sini? Sekali lagi, misi telah selesai. Gue harus segera balik sebelum dia datang. Tunggu dulu, mengapa ada bau kebakaran di sini? Siapa yang bertamu malam-malam ke rumah gue? Lah, itu apa Anda? Lah, ini lagi toh. 잠들진 못해 왜 자꾸 내 맘에 걸려 떠나진 못해 차갑던 날 멈추게 돼한 번도 이런 적이 없었는데 왜 너라는 사람 날 자꾸만 떨리게 I'm thinking of you 눈을 감아도 네가 선명하게 보여 이게 무슨 일이야 모두 바보 같아 정말 평소와는 Jadi kenapa lo bawa kami ke sini dan katanya lo mau bahas sesuatu tentang apa? Oh iya juga ya, gue sampai lupa. Sejujurnya gue juga kepo tahu. Sebenarnya lo mau kasih tahu apa ke kita? Iya, gue juga. Bener apa yang dikatain sama Amel? Lo mau ngomong apa sama kami? Sebenarnya aja nih ya, gue udah lama pengen cerita ini sama kalian, tapi gak ada waktu. Sebenarnya, gue udah 2 kali diteror pakai kepala. Wait, kepala? Kepala apa yang lo maksud? Gue gak ngerti. Lo yakin mau tahu? Sebenarnya, gue udah 2 kali diteror pakai kepala manusia. Dan ini adalah teror kedua. What the fuck? Lo udah 2 kali diteror pakai kepala manusia? Yang bener aja, lo bohong kan? Bohong, yang bener aja. Gue ketakutan setengah mati waktu lihat. Mana mungkin gue bohong, lagian mana berani gue bohong sama kalian.
lo diteror kayak gini tapi lo masih nggak cerita sama kami. Kenapa lo nggak cerita aja dari awal? Mungkin kalian bisa bantu kalau lo bilang dari awal. Ya enggak? Faye, lo kenapa sih diem terus dari tadi kagak ngomong? Biasanya lo paling semangat dah. Kenapa sekarang diem? Gue nggak apa-apa kok. Lanjut aja, kalian lanjut. Gue lagi agak nggak enak badan, makanya diem terus. Alah gitu toh, makanya lo itu harus jaga kesehatan. Sakit kan lo jadinya. Kira-kira kenapa tadi lo diem aja? Hey, lo kenapa dah? Pucat banget tuh muka. Lo lagi sakit? Apa lo mau pulang biar gue anterin sekalian? Bener Faye, takutnya nanti lo kenapa-napa lagi. Gak usah guys, gak usah, gak apa-apa kok. Gue tuh kuat, gue tuh cewek banteng, iya. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Gue masih kuat. Kalian gak usah khawatir guys sama gue. Gue tuh gak apa-apa. Oh, ya udah deh kalau kayak gitu. Kirana, gimana? De la vie, tu te la question, la